تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembatal-pembatal puasa sesuai yang tercantum di buku Ar-Risalatul Jami'ah, ya. Buku pertama Fikih Syafi'i, ya. Dalam silsilah Fikih Syafi'i, ini buku pertama yang kami pelajari di negeri Yaman. Bukunya sangat ringkas, padat, mudah difahami, Masya Allah tabarakallah bagi penulisnya, rahimahullah ta'ala. Kita mulai ya. Pembatal-pembatal puasa, ya. Yang pertama adalah makan, ya. Yang kedua minum, berikutnya jima, kemudian istimna bi mubasyarah. Istimna bi mubasyarah ini maksudnya adalah keluar mani dengan sengaja atau masturbasi. Wal istiqa'ah bil ikhtiar atau muntah dengan sengaja. Jadi 5 pembatal puasa, ya. Makan, minum, jima, istimna bil mubasyarah, dan istiqoah bi ikhtiar atau muntah dengan sengaja. Terus bagaimana Ustadz dengan marah, ghibah, namimah, adu domba, kemudian nonton video XXX? Apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya, itu tidak membatalkan puasa. Karena yang disebut dengan membatalkan puasa adalah puasanya pada hari itu tidak sah sehingga wajib diulangi setelah Ramadan atau disebut dengan qadha. Jadi 5 tersebut tadi dia akan mengulangi puasa, atau 5 tersebut tadi akan membatalkan puasa seseorang sehingga wajib mengulanginya nanti setelah Ramadan. Tetapi seperti marah, ghibah, sampai nonton XXX itu tidak membatalkan puasa dalam artian tidak menjadikan seseorang harus mengganti puasanya nanti setelah Ramadan. Tetapi ingat itu bisa mengurangi pahala puasa sehingga tidak bernilai apapun, ya, sehingga puasanya tidak bernilai apapun. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga, ya. Ada orang-orang seperti itu. Maka bukan karena ghibah, namimah, kemudian nonton video XXX tidak membatalkan puasa sehingga boleh dikerjakan, ya. Bahkan ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena kita mengira kita berpuasa puluhan tahun, setiap Ramadan kita puasa, rupanya di sisi Allah puasa kita nggak ada nilainya apa-apa. Sungguh merugi, ya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang 5 pembatal puasa tadi. Makan dan minum, ya. Makan dan minum ini bisa juga dikatakan adalah memasukkan segala sesuatu ke dalam rongga tubuh kita, ya, ke dalam rongga tubuh kita, seluruh ain, seluruh apapun, ya. Makanya kalau kita merokok itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena ada zat-zat kecil yang masuk ke dalam rongga tubuh sini, maka itu membatalkan puasa. Maka apapun itu, ya. Dan rongga tersebut dimulai dari awal leher, ujung leher sini, atau di tengah leher, ya. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan di makhrajal huruf kha, yaitu di ujung leher, atau makhrajal huruf ha, di tengah leher. Ya, intinya kalau masukin barang ke dalam mulut kita sampai ke tenggorokan, maka batal puasanya. Begitu juga jika memasukkan barang, benda, makanan apapun melewati jalan belakang atau lewat dubur, itu pun akan membatalkan puasa. Maka ada orang bilang, saya mengkonsumsi obat Ustadz, tetapi obatnya nggak saya minum, obatnya saya masukkan lewat belakang, lewat dubur. Apakah membatalkan puasa? Batal puasanya, ya. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ya, itu bisa membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya ada orang nanti, misalnya aku nggak makan kok, sebetulnya aku cuma telan kelereng, misalnya telan kelereng membatalkan puasa. Kemudian wal jima ini adalah bersetubuh atau bertemunya kelamin dan kelamin yang lain. Dan bertemu di sini bukan berarti cuma nempel, enggak. Bertemu di sini maksudnya masuk dengan kadar tertentu, yaitu kadarnya adalah kepala itu, ya. Perlu dijelasin nggak? Kayaknya nggak perlu dijelasin, ya. Intinya kalau jima atau bersetubuh ini membatalkan puasa, baik kepada istri yang sah atau kepada yang tidak sah, atau perempuan yang tidak sah, seperti zina, atau bahkan
liwat, itu semua membatalkan puasa. Baik dari jalur yang sah, dari depan yang boleh, ataupun dari jalur yang haram, dari jalan belakang yang haram, yang nggak boleh. Itu sama-sama membatalkan puasa. Ya, baik kepada manusia ataupun kepada hewan, ya, membatalkan puasa. Baik sama yang masih hidup ataupun sama yang sudah mati, semuanya membatalkan puasa. Jadi kalau orang bilang, saya nggak membatalkan puasa, saya kayaknya nggak batal puasa. Kenapa? Karena saya melakukannya sama bangkai kambing. Itu tetap membatalkan puasa, ya. Bahkan dosanya besar. Kemudian istimna bi mubasyarah. Jadi istimna bi mubasyarah ini sebetulnya adalah maksud mubasyarah ini dengan sentuhan, ya. Tetapi ulama berbeda pendapat. Intinya kalau keluar mani dengan sengaja maka batal puasanya. Dengan cara apapun, ya. Dengan cara apapun keluar mani dengan sengaja batal puasanya. Maka keluar mani tidak sengaja seperti apa? Mimpi basah, tidur pada hari di bulan Ramadan, siang hari tidur, kemudian mimpi basah, itu tidak membatalkan puasa, ya. Kemudian yang terakhir adalah istiqoah bil ikhtiar atau muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja yaitu contohnya apa? Misalnya kita menyentuh anak tekak di kerongkongan sini sehingga sampai muntah, atau mencium bau yang tidak sedap sampai muntah, atau melihat gambar yang menjijikkan kemudian muntah, itu semua muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak disengaja tidak membatalkan puasa, tetapi kalau muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Dan sejujurnya bagi saya sebenarnya paling aneh adalah orang yang membatalkan puasa dengan muntah dengan disengaja. Paling aneh itu. Kenapa? Kenapa nggak makan aja? Ya enggak. Jadi semoga ada manfaatnya, semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.